yang diujikan dalam AKM itu hanya 3 dengan survei karakter, 4 dengan survei lingkungan. Jadi saya ulangi, Pak, apa yang diujikan di PISA? Yang diujikan di PISA 1 tulis ya. Ini pengetahuan yang belum pernah didengar sebelumnya. 1 literasi sains, literasi sains. Ya. Jadi soalnya literasi sains ya Pak. Ya di PISA ya di PISA. Kemudian di PISA itu hanya 2 yang diujikan. 1 literasi, 2 literasinya literasi bahasa ya. 2 literasi sains nih. 3 numerasi. Hanya 3 di PISA ya. Kalau di AKM berapa Pak? Yang menjadi kontennya diujikan oleh Mas Menteri nanti? Hanya 1 bahasa Indonesia, maaf ya. Literasi bahasa Indonesia. Di sana nggak boleh nyebut bahasa Indonesia. Literasi, numerasi, survei ini jangan bicara PISA. Tapi kalau bicara PISA cuman PISA itu tapi istilah OECD. Tapi diciptakan AKM. Jadi sejarah kronologinya kita kan membuat soal AKM itu mirip dengan soal PISA. PISA itu mengembangkan soalnya adalah C4, C5, dan C6. Ya, saya oke karena sudah diisi semua ya PowerPoint. Jadi kalau nanti PowerPointnya nanti tinggal baca. Jadi ini lebih interaktif nanti tanya jawab. Yang kedua, dalam pengembangan soal AKM nanti, orientasi kita harus terbuka luas dan dalam. Jangan hanya pada mengacu pada buku teks. Ya ini terima kasih ada buku ini karena buku ini kan menceritakan soal-soal ternyata diambilnya dari soal-soal model PISA ini. Ya, oleh karena itu pertama webinar pasang dulu sebagai narasumber di buku ini. Ya dengan banyak bagus pending. Jadi barulah working. Tapi buat saya promosi. Jadi ternyata dia bukan promosi di rumah berada sendiri Pak. Teman-teman yang saya banggakan, saya nyebutnya teman-teman saja ya. Teman-teman yang saya banggakan. Apa cirinya? 1, iya, oke, ikut bawah. 1, tidak boleh hafalan. Nah, tidak boleh hafalan, ya. Tidak boleh hafalan. Contohnya soal apa? Kapan terjadinya perang di Ponorogo? Ada yang jawab boleh, Pak, habis maghrib menjelang isya. Ya itu kan 1825 sampai 1830. Kalau murid itu nggak pernah mendengar habis maghrib menjelang isya, udah dia nggak bisa berapa. Bukan begitu soal AKM. Benar, bukan begitu. Jadi tidak boleh riko, ya. Tidak boleh ingatan, tidak boleh. Ada aturannya, kalau itu soal AKM ini, ya walaupun yang level 3-nya nih, kalau yang level itunya masih ada level 1, level 2. Kan saya sudah katakan bahwa soal AKM tidak semuanya level 3. Tapi kalau anak kita menghadapi soal level 3, kalau dia diajar potong nggak ada yang keluar. Kenapa? Bapak menjadi fisika nggak ada fisika Pak. Ya itu kan kalau belum ada fisika, dalam teksnya itu diceritakan tentang fisika. Dalam teksnya tuh, sehingga dia menjitu. Jadi hari ini nanti dia tetap membuat soal fisika, kimia, saya nilai. Yang berikutnya soal hafalan, tidak boleh hafalan ya. Ciri-cirinya tuh. Jadi apa Bapak? Jadi mengembangkan nanti adalah pendengaran. Bukan tidak boleh hafalan. Berikut apa lagi? Soal AKM bercirikan apa? Ciri-cirinya ya kan saudara. Kalau itu nanti bisa mengukur soal AKM. Apa ya? Guru tadi sudah nyebut. Literasi. Mengembangkan literasi. Jadi nanti dalam soal AKM ada teks dulu kan, dan ada teks di indikator soal itu disediakan peristiwa, boleh sejarah, disediakan peristiwa. Jadi ada peristiwa itu disediakan fenomena. Nah, jadi ada kata atau di indikator itu nanti disediakan gambar. Gambar itu bukan hanya sekedar gambar yang menunjukkan
disediakan apa lagi? Disediakan tabel, disediakan grafik, disediakan teks, disediakan dialog. Di bahasa Indonesia Inggris itu ada dialog. Jadi nanti soalnya harus ada dialog. Baru murid menyimpulkan. Jadi soal AKM tidak langsung kena to the point. X kuadrat ditambah 6x plus 4 berapakah X? Bukan begitu soalnya. Oleh karena itu soal AKM harus kontekstual. Apa dia kontekstual itu? Apa kontekstual itu? Harus nyata dalam kehidupan siswa sehari-hari siswa. Jadi kayak X kuadrat itu mereka kan masih abstrak. X kuadrat ini gimana maksudnya? Nanti kembangan dalam program produksi sepatu di program ilmiah kalau matematika. Berapa sepatu berwarna hitam kayak gitu kan? Dan berapa yang diproduksi sepatu berwarna putih merah. Itu nanti diterapkan dalam konteks. Ya. Kemudian soal KKM harus kontekstual, harus kontekstual. Gitu kan. Untuk yang level 3 ya. Apalagi? Soal AKM harus mengembangkan berpikir kritis dan problem solving, mengembangkan berpikir kreatif. Saya ulangi, soal AKM mengembangkan berpikir kritis, mengembangkan soal itu problem solving, ada kelihatan pemecahan masalahnya. Kemudian apa lagi? Berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kreatif. Dan satu lagi nih yang belum kita lakukan, membuat soal seluruh komponen yang ada, namanya terintegrasi. Ya, itu dia. PR-nya itu jadi membuat soal yang fisikanya ada, kimianya ada, biologinya ada untuk problem matematika atau MIPA. Bahkan numerasinya ada. Itu jadi ada hitungannya juga ada grafik, tapi ternyata matematikanya dapat, fisikanya dapat. Dalam satu soal itu, ini yang paling berat tentang dan itu tidak semua guru mahir membuat soal itu. Ya, mahir kalau C1, C2, C1, C2, lanjut apa kenanya? Tapi pembukaan. Yang berikutnya soal AKM harus kontekstual sudah, problem solving sudah, apa lagi? Dan bercirikan indikatornya yang tadi disediakan. Contohnya disediakan teks tentang kelangkaan gas. Wah, itu ekonomi. Ya itu ekonomi. Apalagi disediakan daftar pengguna air mineral di Jawa Barat. Itu kan ekonomi. Jadi jangan berapriori bahwa soal AKM sudah poin, harus mengembangkan literasi. Jadi saya kalau Bapak Ibu lihat satu kali aja membuat soal ini sudah AKM karena setengah dari halaman itu ternyata teks dan percakapan. Lalu kesimpulannya nanti pertama harus menggunakan kata kerja C4, C5, C6. Kata kerja apa pas lagi? Kata kerja operasional. KKO. Ya, kata kerja operasional. Yang ada di mana? Yang tadi kan C4 kan ada deretan kata kerja di bawahnya kan. C5 ada kata kerja yang dipilihnya. Itulah sebabnya teman-teman hari ini akan dilatih bukan menggunakan kata kerja operasional C1, C2, C3, tidak. Itu mah sudah mahir. Yang akan kita latih adalah menggunakan kata kerja operasional. Merancang ya, merancang, membuat, mempresentasikan. Tapi mempresentasikannya dalam soal nantinya seperti apa? Menampilkan, mempresentasikan, membuat, merancang. Itu apa lagi? Mampu menganalisis, membandingkan. Itu berpikir tingkat tinggi. Dan satu lagi contoh yang harus dikenali Bapak Ibu, ya, yaitu soal AKM harus mengembangkan pembelajaran kecakapan abad 21. Langsung intinya harus mengembangkan kecakapan abad 21. Apa saja kecakapan abad 21 itu? Ayo ingat-ingat. Pernah membaca? Anggerik ya? Pikir. Apa saja kecakapan abad 21? Jangan pakai imajaya atus. Ya. Pikir.
itu percakapan abad 2 tahun. Salah satu di dalamnya. Yang pertama adalah mengembangkan literasi. Literasi itu apa saja? Saya minta supaya bisa mengenal ini. Literasi baca dan tulis. Baca dan tulis, literasi baca. Jadi sudah dua. Satu, baca dan tulis. Ya kalau saya intinya memakai dengan sastra dan bahasa. Ya. Kemudian literasi, dari matematika. Oh, literasi itu banyak ya literasi ya. Literasi sains, terus literasi pengembangan teknologi dan informasi dan komunikasi. Itu literasi. Literasi apa lagi? Baru 4 ya. Ulangi, literasi baca dan tulis, literasi komunikasi, inovasi, matematika maksudnya. Literasi apa lagi ya? Itu dia. Literasi sains ya. Literasi apa lagi? TK. Literasi apa lagi? Ada 6 semuanya. Literasi budaya dan kewarganegaraan. Ya terakhir, ayo kata Mas Anies Baswedan waktu jadi menteri. Literasi apa? Ekonomi garis miring finansial. Jadi sekarang SMA Padra sudah mengenal tentang literasi. Oh, literasi hanya baca di sudut pojok. Ya. Sekarang kita lihat actionnya literasi. Sekarang sudah musim hujan. Kemarin guru-guru saya ada tanaman mati karena tidak pernah disiram. Lalu Pak Sakim ambil air sudahin siramkan. Itu namanya literasi. Apresiasi terhadap tanaman yang sebisa. Kalau musim misalnya siang itu tidak boleh terlalu banyak energi. Nah ini karena siang hari terlalu cerah, cukup saja karena untuk supaya ini literasi. Jadi memanfaatkan energi efektif pada tanah gerak. Jangan lupa yang listriknya akan diciptakan. Literasi saya, misalnya pakai air muncul terus, lalu siswa tidak berbudi dia saja bukan saya, tidak boleh begitu mengajari anak kita. Jadi literasi itu bukan hanya di sudut baca pojok saja, dia memaknai bahwa literasi menjadi bagian dalam diri yang terintegrasi dalam kehidupannya dia. Itu literasi. Jadi kalau ada tanaman kekeringan kita minum, dengan sendirinya kita orang yang senang literasi dan literate ya, literate terhadap situasi dan kondisi, itu dia bergerak sendiri. Jadi bukan hanya dia baca saja, tapi actionnya mana, itu yang kita bantu. Jadi ada berapa literasi kita? Literasi dasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dasar pembelajaran, dasar pengembangan soal abad 21. Jadi kalau kita mau mengembangkan soal kecakapan abad 21, jangan satu-satunya ke konteks buku pelajaran saja. Bisa mengambil dari isu-isu lokal dan global. Isu lokalnya misalnya tentang kemarin pada demo undang-undang cipta. Itu lagi ngetren. Ambil soalnya. Untuk ekonomi apanya sebenarnya yang salah kepada demo begitu ya. Jangan masuk soal politik di situ. Jadi soal itu harus tidak bebas dari politik. Dan tidak boleh dalam soal mengambil tokoh salah satu politik nasional, nggak boleh. Misalnya nama-nama presiden, kecuali ya gimana ya, jadi yang pokoknya soal itu harus debat dari pembuatan soal itu. Makanya Newspedia itu disensor dulu soal ini apa sih, ada misi politik dalam soal kan pernah mencuat kan tokoh nasional politik kita nggak boleh, dan nggak boleh harus netral kita, nggak boleh. Misalnya bupati ini FPD mau mencalonkan wali kota lagi ya, nah itu jangan boleh nama dia di soal, itu bahaya. Orang masuk ada nggak boleh. Jadi tokohnya terang, tokoh pendidikan nasional gitu ya. Maaf yang sudah ada, yang sudah
Literasi ada berapa? Soal motif soal ya saya nyebutnya soal motif ya. Soal AKM itu pertama bercirikan tidak boleh yang kena itu kan. Yang kedua tidak boleh tidak boleh hafalan dan tidak boleh ingatan. Kemudian mengembangkan, nah ini harus ada bacaan dulu yang mengembangkan anak supaya nalarnya jalan. Jadi jangan langsung to the point. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tiba-tiba dia pada berapa jarak, bukan begitu fisikannya juga. Dikasih dua persoalan dalam kehidupan yang nyata, lalu misalnya menghitung energi PLN ya. Padahal di situ nggak ada matematika banget, jadi dia menyimpulkan dari soal itu. Yang kedua, yang ketiga apa? Mengembangkan interaksi. Yang keempat konteks. Yang kelima, ayo mengembangkan berpikir kritis dan problem solving serta berpikir kreatif. Lalu berikutnya di cakapan apa 21, kecakapan apa 21 ini harus diingat lagi, dicas lagi nih. Ada 4C. Apa sih 4C itu? Yang pertama tadi disebut berpikir kritis. C yang pertama itu critical thinking. Kemudian C yang kedua berpikir kreatif, C. Dan yang ketiga kolaborasi. Anak-anaknya nanti dalam situasi normal, anak-anak kita harus dilatih nanti diskusi, tidak berpikir. Dan yang terakhir, C-nya yang terakhir adalah communication, komunikasi. Itulah sebabnya ciri-ciri kecakapan anak 21 harus masuk dalam PBI. Apa yang cocoknya PBI-nya? Model STEM, science. Apa itu STEM itu? Banyak istilah-istilah yang saya baru kenal Bapak Sakin. STEM, S yang pertama science, T-nya apa? Teknologi, E-nya apa? Engineering, M-nya mantap sekali terus pembelajarannya STEM, tapi soalnya AKM. Pembelajarannya pidato doang di depan kelas, maaf nih. Tapi soalnya STEM nggak nyambung. Jangan sembung bawa-bawa. PBL boleh tidak? Boleh dong, problem based learning. Kena pada C yang kedua tadi, ya C yang pertama. Boleh tidak kalau soalnya AKM, model yang digunakannya adalah project, boleh ya? Boleh. Karena menunjukkan kolaborasi dan komunikasi. Boleh tidak kalau saya membuat soalnya AKM, pembelajarannya nih, boleh nggak pembelajarannya menggunakan problem based learning, proyek discovery. Jadi Pak, mohon izin Bapak. Jadi kemarin sebelum jadi dilatih kepala sekolah Bapak kepala Bapak sebagai guru di SMA Persik itu mereka itu sudah dari SMP-nya udah nakal. Iya Pak. Aduh, istilah itu apa lagi baru saya dengar nih. NKRI apa kataku? Iya Pak. Iya Pak. Bapak, saya baru mendengar Bapak. Saya harus dicas sekarang. I-nya adalah integritas. Ya. Kemudian NKRI ini dua-nya apa? Gotong royong. Jadi kalau tentang pendidikan karakter, teman-teman kita NKRI go saja. Tadi singkatannya. N-nya adalah lanjut. Berikutnya kita mencoba mengembangkan soal-soal ini dari pembelajaran. Lalu pembelajaran yang saya sebut TEM itu contoh tadi, apa saja ciri-cirinya bahwa guru itu sukses mengembangkan belajar? Ya itu tadi. Kalau kecakapan abad 21 masuk ke situ, berarti sudah berbasis TEM. Ya, literasi sainsnya dapat, literasi numerasinya ada, literasi finansialnya masuk, literasi apa lagi? Budaya dan apa tadi keluarga negaranya ada. Itu satu contoh.
Dan tentu saja dalam kecakapan dan berbasis pembelajaran itu mengajar itu harus berbasis produk. Ya, jadi produk itu bukan harus membuat alat dari kayak model misalnya penjerningan air, bukan. Produk itu bisa karya sastra, bisa karya puisi, apa lagi? Bisa karya apa lagi? Ya, jadi boleh nggak orang itu presentasi menggunakan deklamasi, boleh tidak? Itu kan produk itu. Boleh nggak dia menulis di web apa di Instagram tentang hasil laporan dari ilmiahnya dia tentang ikuti pembelajaran berdasarkan karya-karya yang Bapak Ibu lakukan? Boleh tidak? Itu. Oleh karena itu, pengembangan dari soal AKM itu nanti harus berbasis produk pembelajaran. Misalnya mengembangkan PJJ. Ya. Kemudian mengembangkan apa lagi? Project based learning, problem based learning, discovery based learning. Jadi berapa model? Aduh Bapak, semuanya jangan langsung tancap Bapak ini istilah pendidikan semua. Istilahnya baru di saya Pak, walaupun nggak lebih itu sering cerita tentang kurikulum ya, tapi itu istilah baru semua. Tapi jangan ada yang berasal dari perkembangan dari IPB, Pak nih. Saya yakin ada siapa yang terbaan dari non misalnya bukan dari UPI, IKIP Bandung, UN ya, ada di sini. Jadi urusan jadi pendidikan nyambung, jadi sudah mengenal istilah C1 yaitu definisi. Ayo sekarang sisi tanya jawab. Ayo. Bagaimana kita seorang guru mengemasnya itu lebih mudah dalam pembelajaran STEM, tapi juga dapat dengan mudah mengemas soal AKM. Jadi kita mengaitkannya itu bagaimana ya Pak? Makanya masalah di KD itu yang paling utama harus dijadikan topik utama. Kalau itu tidak hanya mengejar semua KD itu selesai dan indikator selesai, saya yakin tidak dalam. Jadi teknik pembelajarannya adalah KD dalam kurikulum itu kita menjadi topik utama. Apa yang harus kita lakukan dari KD-nya? Misalnya menganalisis apa? Kan kalau yang namanya KD menganalisis hukum 2 Newton gitu. Berarti kan kontennya, jadi dalam KD itu kan pertama adalah kata kerja yang harus dicapai. KD itu kan kata kerja yang harus dicapai operasional namanya. Kata kerja KD. Kata kerja operasional itu ada di KD, ada di indikator. Ya. Jadi oleh karena itu semua kita ini di sini harus mengenal KD yang akan kita menjadi topik utama. Contohnya pelajaran apa tadi? Contoh, ayo. Menganalisis struktur dan pembahasan teks hasil observasi. Ya. Jadi menganalisisnya itu adalah kompetensi yang ingin dicapai. Lalu kontennya struktur Teks hasil observasi. itu dia. Nah di situ akan mengembangkan apa di teksnya ini nanti. Sehingga nanti soal yang waktu belajar itu akan menjadi soal di asesmennya. Jadi ini kan bukan soalnya tentang tentang buku Newton, ternyata ngambilnya dari GLBB, nggak nyambung dong. Oleh karena itu KD yang harus menjadi topik utama dalam pembahasan kita. Dari KD itu kan dikembangkan indikator kan. Halo, Ya. boleh nggak indikator dikembangkan? Siapa yang mengembangkan indikator? Guru. Siapa yang mengembangkan KD? KD dari pemerintah. KD dari pemerintah. Kalau indikator dikembangkan oleh Guru. Nah, di situ seringkali kita memilih KD yang cocok untuk nanti dijadikan. Ini enggak, ngajarnya begini, ya sudah pasti ngajarnya. Tapi soalnya dari mana? Soal-soal dari pintar, nggak nyambung. Makanya nilainya jelek. Jadi kita tuh mengajar, nanti akan dievaluasi di akhir pelajaran selesai kan. So,
pengajarnya sudah pas begini, Bung Newton. Tapi dia ngambil soal tentang GLBB yang nyambung, apalagi main comot yang tidak pernah dikerjakan pada saat belajar. Itu kesalahan besar. Namanya malpraktek guru. Benar. Dan kalau malpraktek guru berbahaya buat bangsa. Kalau malprakteknya pilot paling juga mati pada saat itu bersama-sama. Tapi malprakteknya guru berpuluh tahun bangsa kita salah. Terutama diserap oleh aktivitas kita. Mereka kalau ini belajarnya tentang seperti ini, Pak tadi ini, maka soal diambil dari proses pelajaran itu yang bagus, bukan yang itu yang benar. Ini enggak pembelajarannya masih ini, tapi soalnya nyaplok dari soal-soal ujian nasional tahun berapa. Jadi enggak nyambung dulu. Oleh karena itu, sekarang kita mulai tanya jawab maksimal pertanyaan-pertanyaan. Jangan malu-malu, mumpung Pak hadir. Biasanya ketemunya hanya di webinar TTAU. Hari ini datang Pak. Itu dia bawa saya tanya, jadi ya itu sebenarnya. Tapi insya Allah. Apalagi kira-kira? Kita buat jawabannya ya. Jadi nanti kalau adanya fokus di situ, maka ada teks yang akan diambil di situ pada saat di ujian ulangan pada saat itu, tapi mengembangkan C4, C5, C6. Jangan mengambil teks lain. Teks yang sedang dipelajari itu diujikan lagi. Ini kan tadi enggak teksnya ini ternyata teksnya diganti, yang nggak bisa murid. Gitu. Paham ya? Jadi waktu belajarnya kita menggunakan apa? Jangka sorong. Begitu diujikan menggunakan mikrometer skrup, ngaco. Orang kita dikenalkan yang jangka sorong, ini anak cara menggunakan skala nonis dan skala utama. Jangka sorong nih ya. Tiba-tiba guru fisika itu dalam soal uji ulangannya nih, saya nyebutnya ulangan atau asesmennya, ngambilnya mikrometer skrup atau ngambil penggaris, kan gak nyambung dengan antara belajar dengan asesmen gitu. Makanya kan asesmen itu direncanakan juga membuat ini apa namanya kisi-kisi ya kan, jadi nyambung jadinya. Inilah yang tadi gregetnya Bapak Dedi supaya kita menjadi pionir dari Kota Bekasi untuk mengembangkan itu, untuk mengembangkan soal-soal yang AKM itu yang bertanda pada kelas PISA. PISA singkatan dari problem internasional dan asesmen. Jadi asesmennya untuk negara-negara. Ayo dong, jangan nggak usah terpaku dengan PA. Ambil kan? Nama, biar dapatkan nama. Dipanggil? Amin. Setelah sebelumnya kan kita dilatih untuk soal kos ya Pak. Di MGP kita dilatih untuk pembuatan soal kos. Soal kos itu kan berpikirnya 2 kali berbuka. Itu nah, pertama pertanyaannya ini bedanya dengan soal kos itu apa gitu? AKM dengan soal kos. Kemudian saya juga diajarkan di MGP bahwa soal yang baik itu harus stimulus. Stimulus kan bentuknya gambar peta, AB dan lain-lain. Apakah sama dengan AKM atau bentuk stimulusnya AKM itu berbeda, harus lebih panjang atau seperti apa? Jadi kalau soal panjang berarti soal AKM gitu ya? Ya. Tidak juga. Jadi kan tadi kita sudah sepakat bahwa soal atau jadi soal AKM itu mengembangkan soal PISA, kelas ya. Soal AKM itu mencontoh soal-soal PISA. Di dalam PISA dia mengembangkan penalaran. Saya ulangi. Nah, kalau soal itu perkenalan, otomatis ada beberapa orang ahli di pendidikan yang membuat high order thinking skill. Kenapa? Yang digunakannya taksonominya nih C4, C5 dan C6. Jadi boleh nggak Pak kalau soal AKM itu soal pengalaman? Enggak juga. Sebab ada yang C1, C2-nya, ada yang C1-nya soal AKM itu. Persis seperti UN. Ada yang C2-nya, C3-nya. Nah, pada saat mengembangkan soal C4, C5, C6, 20% itu anak-anak kita belum nilainya. Nah, hari ini ya,
Lalu apa bedanya soal MOT dengan soal penalaran? Ya mirip-mirip sama juga itu. Cuma istilah-istilah orang itu gitu. Jadi soal visa itu umumnya penalaran. Ya, maka soal-soal visa dari awal tidak penalaran semua. Jadi kalau soal AKM itu ada C1-nya masih ada hafalannya. Tapi kalau soal visa, teman-teman yang dari SNM internasional itu semua dari awal itu sudah penalaran. Itulah beratnya anak-anak Indonesia untuk mengikuti soal visa. Mas Hakim, yang itu kelas berapa? Usia 15 tahun secara acak. Tahun lalu adalah Yogyakarta tahun 2018. Jadi 3 tahun sekali soal visa itu kita. Jadi tidak tiap tahun. Nah, Indonesia itu menyongsong itu. Lalu dilatih anak-anak kita, kalau Mas Menteri, coba anak-anak kita masuk dalam program nasional. Namanya AKM. Jadi AKM itu mencontoh soal visa. Lalu, Pak, saya bingung ada nyebut soal AKM yang mengikuti visa itu membahas soal penalaran maksudnya. Yaitu yang dia membantu C4, C5 dan C6 mengacu pada taksonomi belum. Jadi misalnya membandingkan, menyimpulkan kayak gitu yang digunakannya tuh. Jadi nggak menyebut yang memang ada yang menyebutkannya, berarti kan masih C1 C2 ya. Kemudian menjelaskan, tapi umumnya soal itu kepanalarannya itu yang itu singkatan high tinggi. Jadi kalau C1 C2 itu kan low, C1 C2 itu low, berpikirnya tingkat rendah. Kalau C3 berpikir tingkat medium. Kalau C4 C5 C6 berpikir tingkat tinggi. Nah, kita tuh dilatih untuk mengembangkan soal C4 C5. Ciri-cirinya apa Bapak? Ciri-cirinya adalah mengembangkan literasi, tidak boleh hafalan, yang tadi itu. Kemudian mengembangkan berpikir kritis, mengembangkan berpikir problem solving, kemudian mengacu pada indikator stimulus respon tadi, yaitu disediakan tahun. Jadi soal itu nggak langsung kena. Jadi ada kata-kata. Jadi karena mengembangkan literasi, maka teks itu harus muncul, baik tampil. Jadi literasi itu nggak mesti harus teks. Bisa saja apa di matematika, angka-angka, penerimaan pajak tahun 2008 sampai tahun 2006 itu bisa. Gitu. Paham ya? Oke. Ada lagi, lanjut. Dia bingung dengan istilah-istilah, ya istilah-istilah. Bisa dah kan? Jadi Indonesia, ulangi lagi nih, dalam nilai bisa itu harus ranking gitu. Nilai kita rendah di literasi dan inovasi. Makanya Mas Menteri mengganti UN menjadi jenggonya berganti aja. Karena apakah soal AKM itu menjadi menentukan kelulusan? Tidak. AKM tidak menentukan kelulusan. Yang menentukan kelulusan adalah ujian sekolah yang dibuat. Tapi dalam ujian sekolah, nanti pemerintah ngasih rambu-rambu saja nih. Tolong ada 20% soal itu mengembangkan soal-soal hot namanya. Atau AKM atau bisa. Ya. Jadi kalau saya menyebut soal itu berpikir tingkat tinggi, itu model-model soal bisa itu C4, C5. Nah, oleh karena itu AKM itu tidak menjadi untuk anak itu lulus atau tidak lulus. Yang menentukan kelulusan adalah Bapak Ibu guru dengan ujian sekolah. Ya. Tapi kalau gitu kita masih aman dong, Pak. Iya. Tapi kan anak kita ditahan untuk masuk perguruan tinggi. Kalau soal itu asal, kemudian tidak mengikuti rambu-rambu yang pas itu, berapa persen untuk C1 C2, berapa persen untuk C3 ya, berarti level berapa persen untuk level 3 lah penalaran. Kalau itu tidak dilanggar, maka anak kita di dalam masuk perguruan tinggi ada kesulitan dalam implementasinya dia sebagai mahasiswa. Maaf ya. Sedangkan SMA Al-Fajar ini ingin bersaing mutu lulusannya setelah dia meninggalkan SMA ini, itu maksudnya. Mengapa PDB itu greget Pak Bado itu segera mengundang Pak Hakim? Karena bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi lulusan saya bagaimana nanti bersaing dengan lulusan dari SMA 8, SMA 1 Bekasi. Itu cita-cita visi-misinya masih depan kita itu. Bagus. Nah, persoalannya adalah saya belum bilang oleh karena ini hari ini akan kita lakukan. Hari ini akan kita lakukan. AKM itu hanya cermin saja. Anak-anak kita nilainya hanya dapat 65. Harusnya tadi berapa kelas minimal 80. Berapa 85 Pak? UN aja aslinya itu 34. Aslinya UN
di dongkrak. Nilai-nilainya bisa nggak bisa naik 55 aja mau kalau mau nanti dibuat tapi oleh itu rahasia negara sekarang nggak boleh harus kita bongkar udah UN bebas jangan ada UN kita nggak bebas sekarang ada lagi AKM itu apa lagi nah ini tadi kalau kita dalam ikuti konteks desain hanya Presiden Jokowi pengen memajukan satu indikator negara maju itu bukan olimpiadenya awal. Oh, Pak, kita olimpiade fisika kimia juara internasional juga menjadi ukuran dunia untuk menilai kita. Tidak, karena olimpiade fisika kimia itu individual, perorangan. Tapi yang bisa satu provinsi. Jadi, Pak, bagaimana samplingnya? Samplingnya nggak boleh dilihat pintar-pintar saja bisa. Acak ambil Al-Fajar 20 orang, ambil Kota Bekasi, 8 Bekasi, 20 orang gitu lah. Tanpa lu pintar, ini yang pintar-pintar enggak boleh. Ada kriteria sampling untuk bisa. Dan itu nilai kita terpuruk jauh sekali ratingnya dengan negara-negara lain. Pak, siapa yang diujikan? Anak SMP sebenarnya, tapi sekarang makanya AKM diujikan di kelas 4. Kelas 4 SD harus mengikuti AKM. Ya, tentu kontennya konten di tingkat SD. Kemudian kelas berapa di SMP? Kelas 8. Kelas 8. Di SMA-nya kelas 11. Bukan kelas 3 AKM. Tapi saya juga pengen uji coba kelas 3 ya boleh. Anda beda bulan antara Februari dan Maret. Ini semuanya masih dalam tanda tanya awal. Belum launching beneran ya. Tapi syukur tahun ini karena Bapak Menteri, bagaimana soal AKM di bidang 2021? Kita ini belum bertemu murid, Pak. Ada yang protes. Mudah-mudahan jangan sekarang. Tapi kita mau sekarang, mau besok, mau lusa, mau kapan, kita sudah latihan membuat soal itu. Itu visinya yayasan kita. Paham ya, teman-teman ya? Ada lagi? Ayo dong. Saya jawab dulu. Sudah puas? Apakah nanti AKM itu gabungan rumpun mapel atau Ini tanya jawab. Letak. Jadi AKM itu tidak muncul fisika saja, enggak. Jadi pelajaran ini ada apa di AKM? Tidak ada. Yang ada terintegrasi gabungan mapel sehingga menjadi sebuah konteks namanya terintegrasi. Di dalam teks itu nanti ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, bahkan ada sosiologi. Jadi tidak muncul fisika di AKM. Tapi untuk latihan hari ini coba membuat AKM soal fisika. Paham ya? Jadi AKM itu kayak soal-soal teks saja biasa. Tidak ada fisika muncul di situ. Kan judulnya kan asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi. Jadi kalau ada soal fisika dalam bentuk teks itu tadi. Ya, tapi tentang fisika misalnya. Tentang kontekstual di kehidupan sehari-hari. Misalnya banjir. Ya, misalnya contoh banjir. Lalu banjir itu bukan dari geografinya. Banjir itu kita lihat dari sosiologi bagaimana dampak dari banjir. Jadi tidak muncul Pak soal AKM sosiologi pada ngerti itu. Pak, minta dong Pak soal AKM sosiologi. Nggak ada. Yang ada itu tadi matematika bahasa Indonesia untuk AKM. Lalu survei karakter dan survei lingkungan belajar. tapi hari ini kita latihan di sini bukan orang lain. Kita akan latih tapi membuat soal AKM mati-mati mapel gitu loh. Paham? Ayo lanjut. Kita loh, sudah bosan. Karena ini pertanyaan. Ya, jadi tidak ada fisika ini yang nggak ada di AKM. Yang ada numerasi, matematika ya. Dan kita hanya survei karakter dan itu mantap. Ya, jadi sana dulu dan ngaji dulu. Tanya jawab. Ya, nama saya Abdul. Abdul Pak. Abdul. Ya, oke. Abdul silakan. Yang tadi yang soal integrasi itu kalau di SD itu apakah yang tematik Pak? Oh, Atau mantap. Di SD nyebutnya tematik. Di SMA ada integrasi maksudnya itu. Jadi antara makhluk saling itu. Jadi dalam satu teks itu ada contoh. Nanti bentar lagi kita bikin dulu soal-soalnya baru ada tanya jawab AKM dengan puspendik dengan peserta yang latihan itu kita. Makanya
banyak yang ingin tahu akan dijawab dalam waktu dekat setelah kita bikin grup ini. Tinggal share-share saja. Jadi kan betul Pak ya, tematik. Jadi kalau di sini menyebutnya satu T itu ternyata ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PKN lah. Ya, modelnya kayak gitu lah. Karena sebenarnya AKM itu bukan untuk anak SMA, anak pendidikan dasar, SD dan SMP. SMP-nya kan 15 tahun kan, berarti kan 15 tahun itu berarti kelas 9. Nah, tapi yang ikut PISA itu anak SMP kelas 9, usia 15 tahun. Yang kita ujikan di AKM usianya 14 tahun, berarti kelas 8. Kelas 8 ya. Yang ini yang satu lagi adik kita yang masih betul-betul belia di kelas 4. Nah, Indonesia coba kita latihan dulu dari dasarnya. Karena kalau SMA kan sebenarnya Bapak ada yang ngomong, Pak kenapa pilihnya yang usia 15 tahun? Awas, yang hari ini sudah punya anak TK. Aduh, anak saya kelihatannya bingung. Belum kelihatan. Awas, saya ini begitu udah bagus banget ya. Aduh, anak saya sudah bisa begini bisa. Tapi dalam psikomotorik nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang, aduh anak saya sudah bisa nulis ini. Terus kelihatan pintarnya belum kelihatan. Yang kelihatan pada usia 15 tahun. Mau dari memilih apa, mau ke teknik, mau ke ekonomi, mau ke dokter itu usia itu. Makanya dunia mengakui bahwa usia 15 tahun adalah usia yang memang cara perkembangan seorang manusia di mana akan memilih bakat dan minat. Jadi kalau masih TK belum kelihatan tuh. Jadi nanti kenapa ya bisa kok ngambilnya samplingnya ke anak usia 15 tahun. Jadi di situ anaknya teteh berbakat di bidang tentara, anaknya teteh minatnya dalam bidang ekonomi itu di situ di usia 15 tahun. Makanya program SMA juga perlu dikaji ulang katanya tentang program penjurusan tuh. Aduh masih digabungkan. Mas Menteri jangan gabung kurikulum masa pandemi baca di itu presentasi internal bocor. Maklum orang Indonesia sedang membocorkan. Itu tadinya kan ramai dikiranya kurikulum mau diganti. Memang iya, tapi tidak sekarang. Pak, kurikulum belum ada Pak. Bagaimana Pak? Pak Sakti belum sampaikan ke Mas Menteri melalui asosiasi guru fisika nantinya. Karena sekarang kontak dengan Pak Dirjen GPK, Pak Iwan. Pak, kurikulum 1 tahun fisika 11 kali belajarnya apa? Nanti apa? Saya guru fisika Pak Dirjen. Fisika itu antara 1 kali 4, 1 semester 2. Jadi mereka belajarnya dalam. Ya, itu jika kita pasakin begitu ya dari asosiasi itu menyampaikan. Jadi 2 kali ini dalam mantap Pak. Jadi akan mencari terobosan model pembelajaran. Yang hanya 2 kali. Ini enggak 5 kali dalam 1 semester. Pusing kita mau waktunya. Udah pandemi, anak buat tugasnya berat. Tidak punya program proyek pada belajar berbasis proyek, nggak mungkin Pak. Jadi makanya nanti kita butuh hadinya sedikit saja, belajarnya dalam. Negara-negara maju itu hadinya sedikit begitu ceritanya. Kalau saya belum pernah ke Amerika, tapi belajarnya dalam, adanya kulit saja. Ini kan guru, ini loncat beres, ini loncat. Jadi terkesan bahwa kurikulum itu hanya ngejar target daya serapnya nggak tahu gitu. Halo. Daya serapnya nggak tahu. Oh iya, Bapak sudah kenalan ya tadi ya, sakimnya itu juga. Bapak sampai lupa kenalan saya, tajam ada semangatnya. Jadi sakim itu yang pertamanya adalah strategi, kerennya. Strategi. Jadi strategi jangan sampai dari orang langsung mendatangkan sebelumnya. Jadi hanya Pak aktif. Wah, kalau kita menunggu bola pasti kita tergilas oleh teman-teman kita. Makanya kita ngambil menjemput, ayo datang sini kumpul walaupun masalah. Tapi ada yang di sini Pak, ini weekend Pak, jangan lama-lama. Ya, insya Allah sampai jam 12 saja ya. Terus berikutnya Pak, kayaknya Pak, ini kecakapan abad 21 kreatif. Ya itu coba lihat. Ini aktif kreatif. Iya Pak. Inovatif Pak. Mulai ya nanti metode pendekatan saking ya. Jangan menyebarkan kita jadi guru tepuk tangan dong. Jadi luar biasa ini. Mau tajam gas masa karena semangat lihat anak
udah ini generasi kebangkitan saya lahir tahun 9, ini 91. Waduh, kakak saya banget. Saya senang kan. Jadi memang orangnya semangat, gak pernah menurun volumenya kalau ngajar. Ini pada senang. Wah, bapak volume ngajar. Kemarin juga presentasi kami kinerja kalau kaget kalau volumenya kok tetap keras terus katanya, lantang gitu kan. Ya, bisa nggak kayak begitu di depan anak? Jadi nggak ada yang jangan begini guru tuh di depan anak. Dulu anak ajar dulu, bapak capek dari pagi belum sarapan. Wah sudah ngomong begitu di depan kelas kan. Oh bapak saya juga lebih capek pak, banyak tugas dari bapak. Capek di depan kelas. Walaupun kenyataannya iya capek. Ya nggak boleh seorang guru di depan kelas. Pak saya capek pak ngomong terus dari pagi. Anak-anak ngomong nggak boleh begitu jadi guru. Udah tanda. Ini kalau ngajar, apa yang dimaksud dengan kalor? Nggak ada satu pun yang menjawab. Ani, maaf dengar. Gimana? Pada diam semua kan? Nggak ada yang belajar gitu lah. Udah dimatakan itu anak murid. Yang begitu ke murid. Nggak ada yang belajar, nggak ada yang bisa. Semuanya pada kemana gitu, jangan begitu. Ya, murid sudah dipetakan semangatnya itu. Ya, kalor adalah karena nggak sabar ya. Kalor adalah salah satu bentuk energi. Wah, selesai pembelajaran. Ulang. Jadi yang menemukan definisi kalor itu bukan kita. Murid dibimbing oleh guru. Padahal, saya lihat orang guru ngajar itu ya, pantesan ini kejaran AKM karena udah ngajukan pertanyaan dijawab sendiri. Aneh juga. Ya kalau guru pasti bisa. Kalor adalah kalau sudah ada tahu kan. Maksud saya kalau apa yang diberikan kalor, mari kita percobaan. Nah, kita lihat memanaskan air begitu. Nanti dia kalau dari api ini bisa mendidihkan air. Bagaimana proses? Itu yang kita mau. Tepuk tangan. Itu dong. Bagaimana mendidik proses belajar itu? Jangan diberitahu dulu kalau kan berpusat pada murid. Jangan berpusat pada guru. Jadi bahasa guru ke depan mengajar itu. Maaf ya hari ini Pak Hakim lagi banyak cuap-cuap nih ya. Nanti ke depan itu bahasa 30%, bahasa murid itu 70%. Jadi banyak bahasa. Dari gurunya murid saja yang ngomong. Rame, mantap, itu namanya berbasis pembelajaran aktif. Bukan gurunya yang aktif, muridnya yang aktif. Oke, ayo tanya jawab lagi. Nah begini, ya. Nama? Dipanggilnya Rizka. Rizka, silakan. Maaf ya, adik-adik saya nih, panggil nama aja gurunya ya. Saya tentang guru Baiko, Pak. Kan tentang soal APM kan ada struktur karakter dan belajar. Apakah dalam soal itu subteksnya berbeda, dan subteks berbeda atau tersirat dalam soal-soal literasi dan numerasinya juga? Oke. Jadi Bapak, apakah soal struktur karakter itu muncul dengan soal sendiri atau pada saat menjawab soal numerasi dan itu pertanyaannya? Hari ini Mas Udin bingung memasukkan soal struktur karakter dan struktur lingkungan. Apakah dalam soal belum dibuat webinar belum dibuat, ada soal tersendiri untuk mengukur sikap karena sikap bukan diukur dengan pengetahuan, ya nggak? Iya. Nah, sikap itu langsung diamati perilaku dan geraknya itu, menirukannya, nah terus perilaku perubahannya itu sikap. Jadi makanya sikap itu paling berat mengukurnya, kecuali dengan mengamati perubahan, ya kan? Perubahan diamati tidak bisa dengan online, harus lihat tatap muka sehari-hari. Oh, anak ini sholat berjamaah kan sini, nah dia kesini gitu terus, ini 2 kali tidak berjamaah. Mengapa? Tanya kan? Itu karakter, sehingga ada perubahan tepat dan tidak boleh sikap itu di remedial. Ada orang meremedial, kamu belum sholat subuh kemarin ya, salah. Sekarang remedial sholat subuh. ada sikap yang di remedial apa-apa. Yang di remedial itu adalah keterampilan dan pengetahuan saja. Ini sikap karena dia kemarin nggak lihat sholat berjamaah dulu oleh ustaznya. Kamu belum sholat kemarin ya, sekarang remedial sholat subuh. Ada kayak begitu. Sikap itu nggak boleh diremedial, harus diikuti perubahannya. Pak, kalau sampai karakter dan karakter apa yang Belajar. berarti kan lagi-lagi
ketahuan dong Pak kalau mana jawab. Itu yang lagi dipikirkan anak nanti. Makanya ada bocorannya soal untuk survei. Sabar ya, sabar saya belum bisa menjawab. Apakah sikap itu dinilai pada saat menjawab? Ya. Apakah dibuat soal sendiri? Ya itu yang paham artinya pertanyaan. Tapi Pak Sandi boleh ngomong kalau gimana coba. Boleh jadi muslim. Maaf, saya belum berani. Baru sedang webinar itu pun diprotes para ahli pendidikan dalam ngomong. Maaf saya belum bisa menjawab itu. Nanti kalau sudah ada kiriman PPT Pak survei karakter dan survei lingkungan belajar yang saya akan kirimkan. Makanya kita perlunya grup. Jadi ngomongnya harus dijaga Pak. Takutnya belum sampaikan sosialisasi sudah ngomong yang maaf itu belum bisa melakukan desa. Ada lagi yang lain? Iya. Bentuk soal akan itu bebas PGSI dan lain-lain. Kalau AKM itu ada pilihan ganda, ada bukan pilihan ganda ya, bukan pilihan berganda ya. Pilihan ganda, ada tes singkat, ada bahaya dan tidak. Jadi ada campuran. Jadi tidak perlu dengan pilihan ganda. Tapi kalau ya dan tidak kebayang kita seluruh Indonesia itu kalau ada orientasi berapa selesainya. Jadi saya lihat kalau soal bisa, saya nyamanya soal bisa ya. Kalau soal bisa itu memang bisa diteliti satu-satu. Ya dan tiganya ada. Isi yang singkatnya ada. Nah AKM itu kalau itu dikembangkan berapa selesainya? Bisa. Yang semua itu. Nah ini kebijakannya yang paling bisa. Maaf ya. Walaupun dalam contoh-contohnya sudah ya ada LIDA, ada orientasi singkat, ada PG juga, bahkan ada urian udara. Tapi yang jelas itu campuran kayaknya. Ya. Tapi kalau nanti kebijakannya resminya sampai sekarang Mas Menteri itu belum ada pos tentang belum. Nanti kalau sudah ada, Pak Doi menerima pertama dari Pak Samin supaya ini pos operasional standar prosedur itu pos tahu ya pos ya prosedur operasional standar itu nanti kan keluar duluan seperti UN. Jadi Pak Samin nggak boleh ngomong dulu kalau belum ada pos. Ya, itulah etika dalam dunia kita. Kalau Mas Menteri mengeluarkan pos untuk AKM baru saya berani. Saya baca dulu baru bisa. Ada lagi? Ayo dong. Ya silakan. Saya dapat informasi kalau bentuk soal AKM itu ada tim. Ya. Nah, misalnya kalau misalnya anak menjawab itu benar, dikasih soal yang timbangannya di atas atau misalnya setara. Kalau misalnya anaknya menjawab itu salah, dikasih soal yang lebih mudah. Nah, untuk menemukan sulit, sedang, mudah dan soal AKM itu seperti apa? Karena menurut saya sih susah sekali. Karena mungkin kan anak-anak di stimulus untuk hal yang berbeda yang berbeda. Ya. Kalau Oke. kita itu standarisasi. Oke. Kita tanam. Jadi untuk mengukur soal itu suka dan tidak sukanya nanti hasil dari tes itu biasanya kita tahu itu untuk menentukan kemudian soalan itu tentu antara indikator yang digunakan itu misalnya soal yang dibuatnya kita tahu itu tidak nyambung antara indikator pencapaian hasil belajar dengan kalau sebenarnya anak kita ini kalau saya sudah dia lolos di soal model ini maka dia akan diberikan lebih tinggi lagi karena kita kan inginnya kan sampai kepada C4 dari macam kan. Tapi kalau anak kita itu mesti ulang lagi pada soal yang berbeda itu benar. Tapi persoalannya bagaimana caranya kita menentukan soal itu kan ya kalau dianalisis begitu makanya soal AKM itu memang diuji coba kepada samping apakah Jawa Barat atau Kota Bekasi bahwa tahu nanti kalau soal itu dibuat menurut gurunya mudah tapi menurut siswanya ternyata sulit ya karena harus diuji cobanya. Kita juga bisa menganalisis uji soal setelah kita punya instrumen lalu ditetapkan lalu dianalisis. Jadi di sana kita tahu soal itu. Tapi prediksi guru kadang-kadang meleset. Menurut saya soal ini mudah, tapi menurut gurunya susah. Ya, oleh karena itu, jadi sampingnya itu memang harus samping nasional yang betul-betul menggunakan acuan norma, acuan dalam samping nasional itu tadi kan kita membuat soal ini oleh gurunya loh, dianggapnya mudah, tapi oleh muridnya dianggap sulit kan sekarang. Jadi kita tahunya setelah
kita menganalisis soal. Kalau belum menganalisis soal, siswanya belum menjawab, belum tahu kan. Ada instrumen dijawab siswa lalu dianalisis siswa. Lanjut, apa lagi? Ayo semuanya semangat ya. Dalam pembuatan soal AKM, guru yang terluput kayak kan berarti saya melihatnya kayak soal kita waktu mau zaman saya SPMB ya Pak. Berarti kita terpadu kan ya Pak. Nah itu kan malah jauh banget ya. Iya benar ya Pak. Kan saya nggak tahu kalau yang mau IPS apakah ada ujian IPS terpadu apa enggak. Kalau IPS terpadu kan berarti saya nangkepnya waktu itu mengerjakan soalnya adalah gabungan 4 fakultas matematika, fisika, kimia, biologi ya. Berarti kan itu ada paragraf panjang, kemudian paragrafnya apa, pertanyaannya apa, itu kan yang saya ingat tuh pakai itu benar ya Pak ya? Ya betul. Karena itu ibarat terbantu itu penarahan. Iya, pertanyaan yang di paragraf kita nyari kan beda dengan paragraf bahasa Indonesia. Paragraf bahasa Indonesia kan paling dicari itu kok Iya. paragraf sekian. Kalau Maksud utama. kalau yang di paragraf kita terpadu kan tadi saya bilang paragrafnya isinya apa, pertanyaannya adalah konsep yang ada dalam paragraf mana gitu. Berarti dalam penyusunan soal IPA terpadu nggak bisa ketika kerja sendirian atau punya kerja sendirian karena kan saya nggak paham nih proses di biologi, proses di kimia gitu. Ya. Oleh karena itu soal AKM itu tidak melulu mata pelajaran sendiri, nggak ada. Soal kimia nggak ada, soal jadi model-modelnya juga nggak ada. Yang ada itu nanti terintegrasi dengan praktek. Walaupun nanti tentang isinya fisika itu dalam TK, ini tidak muncul fisika dulu tidak. Jadi oleh karena itu minimum kan, artinya asesmen kompetensi itu minimum yaitu literasi dan numerasi. Yang mungkin Pak memang soalnya kelihatannya kalau dia mengembangkan penalaran di AKM. Saya ulangi, AKM itu tidak semuanya penalaran. Tapi kalau soal memang penalaran, soal bisa semuanya penalaran. Penalaran nggak ada C1 C2. Kalau bisa ya. Tapi kalau AKM itu ada yang persentase, sukarnya berapa, mudahnya berapa, kemudian sedangnya berapa ada. Mengukur itu, karena nggak langsung semuanya soal-soal hot semua. Kembali tentang serumpun juga IPA dalam TSPMB juga atau namanya Supermaru dan sebagainya. Kalau semua acara, kalau sebicara kan Iya, kalau saya menyimpan Supermaru ini. Kembali ke Ibu Rizka, jadi IPA terpadu itu menggambarkan hal itu terintegrasi antara mapel. Begitupun IPS, jadi ada IPS terpadu. Tapi kita tidak mengajarkan hal seperti itu. Maksudnya nanti soal AKM itu orientasinya pada satu numerasi, dua literasi, dan empat, ayo tiga, dan empatnya adalah pemerintah. Yang duanya belum dikenal oleh pemerintah. Tapi yang mulai bocorannya sudah ada, kita bisa desain. Nah, tetapi kita biasa dalam yang diberikan maksud Pak. Tapi ternyata kalau kita melihat soal kayak ada ideal fisika itu ada, apalagi kimia, apalagi. Tapi kalau matematika ada, memang numerasi kan. Kalaupun ada, makanya dia bertanya begini, Pak sosiologi nanti ada apa? Asesmen kompetensi minimum, saya jawabnya tidak. Yang ada itu kalau ada soal sosiologi, tapi dalam maksud literasi, itu maksud saya. Kalau ada nanti sosiologi menghitung jumlah penduduk di kota Bekasi maaf ya, dengan data-data itu masih pada angka nanti. Jadi nanti ada tabel demografi jumlah penduduk di situ, lalu dibahas di garis lingkaran kan, di situ yang akan berubah dalam soal. Berarti dalam soal AKM itu kan tadi dibilang tidak ada soal fisika, berarti dalam misalnya bacaan itu nggak boleh ada hanya menceritakan fisika itu. Iya, nggak ada malah, nggak dibuat. Pak Menteri itu lagi menyuruh Balitbang itu satu numerasi, tiga literasi, satu literasi, dua numerasi, satu lagi. Yang duanya kan belum tahu. Jadi nggak ada soal fisika. Tapi untuk tugas kali ini nih, karena kan kebutuhannya bukan hanya menghadapi AKM saja. Pak Badri dan teman-teman di media ini pengen ada solusi dilatih soal mirip AKM atau mirip bisa
untuk kebutuhan sementara. Lalu oleh karena itu latihan kita hari ini adalah berbasis mapel. Ya, jadi membuat soal AKM itu saya punya mengembangkan soal hotnya itu adalah berbasis mapel untuk hari ini, untuk kita itu. Jadi kalau di pemerintah nanti yang kelas 11 itu tidak ada fisika, tidak ada ini, makanya saya tersenyum aja. Ini soal AKM fisika asli senyum. Memangnya ada AKM itu fisika? Enggak ada. Kalau ada fisika itu terintegrasi dalam lalu ya, tidak ada sosial soal. Jadi hanya dua, numerasi dan literasi. Tapi kalau ada pelajaran itu, pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia nanti modelnya semuanya soalnya dan matematika. Ada lagi? Kelihatannya sudah tanpa pun. Lalu bagaimana saya menelusuri mengembangkan soal AKM? Nah ini di Berarti konteksnya AKM itu kalau dari kan saya nyambungnya dengan soal kita terpadunya Iya. tapi levelnya lebih rendah. iya, maksudnya levelnya untuk konten anak. Ya, ya. Bisa ini ya. Jadi asesmen dalam pembelajaran bisa. Asesmennya nanti menggunakan asesmen kompetensi minimum yang mengacu pada pembelajaran STEM. Itu kan? Ya. Sekarang kita masuk pada PPT-nya. Apa yang harus dilakukan untuk lingkupnya adalah lingkup asesmen dalam pembelajaran STEM. Fokus asesmen dalam pembelajaran STEM. Cara menyusun soal STEM. Nah, soal STEM itu tadi adalah yang saya sebut soal penanganan tadi. Ya, karena pembelajaran sudah menggunakan model STEM, tapi boleh nggak Pak kalau soalnya pengembangannya adalah soal bisa atau soal-soal boleh nggak gitu? Boleh ya? Ya. Tapi pembelajarannya pertama apa yang harus dikembangkan itu kerangka asesmen PISA dalam asesmen sains dalam PISA. Nah di sini kita akan mulai dari apa saja lingkup asesmen dalam pembelajaran STEM. STEM asesmen meliputi sains asesmen. Itu untuk kebutuhan PISA ya ini ya. Teknologi asesmen, engineering asesmen dan matematika. Jadi empat ini harus ada muncul dalam STEM yang mengacu pada pembelajaran STEM ini untuk kebutuhan apa? Kebutuhan mana PISA-nya? Oh ini tadi di atas. Ya. Oleh karenanya apa yang harus dilakukan kita untuk menghadapi PISA ini Indonesia ini kan nilainya tadi terpuruk. Apa ciri-ciri dari karakter kesuksesan ini? Terlalu banyak kesuksesan pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM berfokus pada permasalahan dalam konteks dunia nyata. Tadi sudah kan? Lalu konteks, wah, jadi tinggal menyimpulkan ini. Kemudian berkembang pada EDP, Engineering Design Process. Jadi pembelajaran itu harus desain sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan keperluan peserta didik itu, bukan di tempat lain. Makanya dalam analisis kurikulum kita melihat karakteristik bahwa anak di Bekasi itu memang karakteristiknya seperti ini, maka didesain oleh gurunya. Antara di kota Bekasi kemungkinan berbeda dengan di Indramayu sebagai daerah pantai. Ya Bekasi juga sebenarnya sama jalur Pantura, tapi maksudnya akan berbeda dengan situasi di tingkat sekolah yang di sekolah bapak misalnya persamaan yang itu karakteristiknya beda. Hal itu. Yang berikutnya mengajak siswa dalam menyelidiki langsung dan eksplor secara. Jadi kalau seandainya pembelajaran itu hanya menyampaikan dari guru kayak bapak nih hari ini itu menyampaikan langsung nih, kan nanti bentar lagi praktek ya. Itu jadi tidak dapat kita pembelajaran STEM itu berjalan kalau pembelajarannya hanya ceramah. Kalau pembelajaran itu hanya kalau diskusi udah makin hebat ya. Kalau ceramah mengandalkan tidak dapat.
tidak dapat penyelidikan, tidak dapat eksplorasi secara terbuka pada teman ini. Kemudian pembelajaran sains mengharuskan siswa bekerja kolaboratif dan produktif. Jadi pembelajaran sains itu harus berbasis kolaborasi. Contohnya di kelas walaupun tidak ada laboratorium itu bisa jalan kalau ada kolaborasi. Kemudian harus berbasis produk. Jadi kalau pembelajaran tidak berbasis produk itu tidak mengikuti standar STEM yang akan diinginkan oleh negara-negara maju. Jadi awas, pengertian produk sudah saya ulang lagi nih, tinggal kesimpulan tadi. Yaitu bagaimana mengembangkan soal itu menjadi sebuah proses yang menghasilkan produksi. Jadi kita ini sebenarnya mengelola anak itu sumber daya yang bermacam-macam dikelola oleh ibu guru supaya menghasilkan produk sama dengan pabrik. Tapi kan masa bisa dibilang pabrik? Sebenarnya kita sedang menciptakan sumber daya manusia. Pasti sebuah baru ini juga matang ini tengah matang yang jadi seperti pabrik termasuk kita mengelola yayasan Apa aja? itu sama berbagai macam anak didik baru tapi mau mendapatkan sertifikasi yang sama dari SMA tapi sama kita tuh lagi membengkel manusia sama dengan saya nyebutnya kalau pabrik pasti akan mengolah sumber daya manusia. Coba SMA Persib itu kami bayar mahal sebulannya itu 5 juta lalu uang bangunannya 100 juta. Wah, SMA 1 juta setahun lalu dia sekolah canggih tinggal makan minum apa yang kurang sumber daya manusia dari berbagai arah dari Papua dari apa namanya Rotan tapi manusianya berusaha bisa nggak kita bisa lagi karena lagi urusan ekonomi itu ya jadi saya waktu itu dibayar maaf ya saya bukan anak saya dibayar itu per jam jadi pagi mau saya ngajar 18 jam nanti minggu depan dikasih saya manas-manasin yayasan jadi pas itu jadi 1 minggu 1 juta nanti datang lagi minggu depan 1 juta datang lagi minggu ketiga 1 juta datang lagi minggu saya juta dan bisa jadi semangat kalau kamu ada liburan kalau pak mau sekolah hari ini sekolah akan seperti itu wah bahaya ini kalau rajin itu begitu minggu kalau ada hitung jam itu saya mau datang gitu sampai begitu jadi menghitungnya per jam datang luar biasa aneh ampun aja Pak Guru ya supaya kita bisa menjadi semangat kita hanya boleh bolos gurunya semangat muridnya semangat dan hasilnya seperti yang kita dapatkan isi bela itu adalah lulusan tapi kalau bela usaha saya punya perusahaan makro karena saya dapat saya membawa bela ada dia punya uang dulu itu anak bapak itu lulusan pertama saya presiden jadi aja lulusan Inggris apa terus kuliah di teknik penerbangan Singapura jadi anak ini bisa digayat oleh negara-negara maju itu anak bapak pertama lulus Pak Adam itu yang punya uang itu murid bapak itu Pak Sakim itu Pak nanti jangan lupa ya kalau sudah sukses jangan ngambil uang negara siapa akhirnya dia mau ngomong wah karena dia punya perusahaan itu uang dulu lanjut kita untuk kita saja nanti pembelajaran yang mengharuskan siswa bekerja kolaboratif dan produktif harus bekerja sama dalam kompetensi yang berdua satu nggak boleh nanti individual ya orang sekarang harus timbul kerja tim bapak kemarin baru merasakan bagaimana menyiapkan 1 minggu untuk pilihan kerja saya merasa mengincar semuanya bergerak dulu mas saya itu kerja sendiri apa sendiri enggak ternyata ada tim yang nggak bisa jalan mana tidak jalan datanya susah nggak bisa harus jalan ini itu harus anak-anak keras anak-anak hari dulu dengan bawa dulu tim itu 1 minggu tapi mudah-mudahan hasilnya bila penilaian kita bisa dari sana terus dari sana
tahu nih proses jadi orang, nah, anggaplah begitu, sudah jadi orang lah gitu ya, kepala sekolah. Dari kuliah tuh ke Bandung, di Bandung setengah bulan, tidur dulu di jam 3. Kesini saya itu tadi malam jatuh, nabrak orang yang mendorong roda, nggak ada lampu, saya bilang bisa kesini, ternyata tertinggal juga. Begitulah perjuangan orang ini maju. Ya, alhamdulillah Bapak di bagian saya jadi kepala sekolah, tidak spesial membayar orang. Benar, dari ilmu dan kesabaran. Alhamdulillah ya, bukan jadi masyarakat itu jadi kepala sekolah, judulnya tidak cukup. Itu begitu pada adik saya, ya. Jadi apa yang bekerja untuk bangsa. Alhamdulillah begitu juga bukan kita. Pembelajaran itu mengaplikasikan konsep sains dan matematika, ya, secara nyata. Ini STEM ya, sains dan matematika. Dia singkatannya sudah jelas, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Berikutnya, pembelajaran itu memungkinkan beberapa alternatif solusi permasalahan dan membikin kegagalan sebagai bagian dari. Jadi pembelajaran itu nggak apa-apa. Jadi siswa ini susah menemukan konsep, nggak apa-apa, tapi prosesnya dilakukan gitu. Ini kan udah susah, kitanya juga malah ikut situasi, ya sudah, gagallah pembelajaran kita. Jadi jangan dikira banyak kegagalan dalam malpraktek. Kalau suster atau dokter malpraktek kedokteran bahaya, meninggal. Tapi kalau kita malpraktek pembelajaran, bangsa akan menjadi bodoh terus dan akhirnya sampai sekarang belum bisa. Walaupun banyak orang pintar tapi belum bisa naik derajat kemajuannya, ya. Karena tadi soalnya sebutkan, jelaskan. Coba kita latihan soal meningkat pada C4, C5 dan supaya anak itu tidak banyak yang bunuh diri. Kalau C1, C2 itu banyak yang bunuh diri. Alias, wah itu bisa nabi juga. Ada berita kemarin tentang penyerangan di mana? Ciracas ya. Diserahkan juga. Ini karena literasinya yang jalan. Coba kalau orang tuh tabayun dalam dibaca dulu benar-benar. Ini gua dapat informasi share lagi. Dapat informasi, berarti kan berpikir kritisnya nggak ada anak saya. Ya, jadi kita juga sama gurunya. Ini benar gak ya pembunuhan berencana ini? Lalu di share. Jadi orang kan melihat berita begitu terus pada berdarah, kemudian ada yang kepalanya dipenggal. Jangan di share yang kayak gitu, dikaji dulu. Nah ini terjadi. Yang kemarin ternyata banyak yang muncul, ada yang menceritakan komentar. Karena tidak berpikir kritis. Tidak dilatih, makanya hasil dari anak didik kita tidak berpikir kritis, tidak berpikir kreatif, pikir dulu sejenak, tentukan ya saya biasanya harus menyimpan share dari rumah. Kali ini berbahaya buat nggak ada. Share lagi kita juga termasuk gurunya. Kenapa? Kita mengembangkan pembelajaran hanya C1, C2, C3, C1, C2, C3, C4-nya juga benar. Kritis, analisis, lanjut. Berikutnya adalah apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana mereka itu berpikir. Nah, pemahaman dan keterampilan apa yang mereka peroleh sebagai hasil pembelajaran saya. Ini dari anak. Kemudian lanjutan, apa saja yang harus dikaji oleh guru? Periksa kualitas pembelajaran STEM. Apakah pembelajaran dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan tugas utama dalam pembelajaran STEM? Satu, memfokuskan perhatian untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang nyata. Makanya ciri-ciri soal hot itu atau ciri-ciri soal PISA, ciri-ciri soal AKM maupun salah satu adalah ini kontekstual, ya kan? Bahasanya tadi sudah di alam duluan. Kemudian menerapkan konsep sains dan matematika sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau tingkatan dasar sampai rumit tingkatan. Jadi kalau tingkat dasar itu pada yang hal-hal yang konkret. Nanti sedikit tingkat, sedikit akhirnya SMA nggak perlu bawa kubus kayak di kelas karena sudah berpikir. Menggunakan engineering design proses sebagai panduan tahapan berpikir dalam mengerjakan masalah, menciptakan dan memiliki rupa teknologi sebuah solusi. Oke, ini tadi sebenarnya sudah dilakukan, sudah. Oke, lanjutannya sekarang soalnya bagaimana menilai ini ya. Sekarang kita fokus akan tugas nih. Yang pertama, cara menyusun soal STEM, tentukan masalah yang akan diangkat. Nah, tadi masalah apa yang akan diangkat? Pada KD yang berapa? 3 titik. 3 titik.
3 gitu. Jadi nanti KD yang diangkatnya 3.2 berpasangan dengan 4.2 gitu ya. Halo? Dalam menentukan indikator nanti ada indikator untuk 3.2 dengan 4.2 dalam kurikulum kan begitu. Lanjut. Tentukan alternatif proyek untuk memecahkan masalahnya. Nanti mau saya tuntun ini bagaimana cara membuat soal. Yang ketiga, mengidentifikasi konsep yang dibutuhkan untuk memahami proyek dalam memecahkan masalah. Mengidentifikasi konsep-konsep yang dibutuhkan oleh kita untuk memahami proyek dalam memecahkan masalah. Yang keempat, tentukan konsep-konsep yang cocok untuk dimunculkan pada setiap indikator yang ada. Ini menjawab pertanyaan Bu Guru tadi. Ya, ini cara-caranya. Yang ketiga, kelima, rancang secara umum konten yang akan ditanyakan. Susunlah pertanyaan. Berikut persoalan. Nah, ini nih. Rancangan soal berbasis STEM atau boleh nggak berbasis PISA. Jadi pembelajarannya STEM, asesmennya PISA, gitu maksud saya. Jadi pembelajarannya berbasis STEM, pembelajarannya nih. Nah, saya belum tahu bagaimana pembelajaran. Nanti tugas berikutnya. Malah sekarang kebutuhan yang paling besar bagaimana guru membuat. Tapi kan harus pembelajaran dulu, Pak. Benar. Tapi kebutuhan saat ini Pak Kasim juga bagaimana menyebut tema untuk kebutuhan asesmen minimum gitu ya. Berikutnya apa yang lalu? Ini orang yang pemula kayak Bapak ini membuat soal pemula untuk berbasis STEM atau asesmen PISA ya. Pertama, masalah, proyek, materi, indikator, baru rancangan pertanyaan. Dituntun dulu ya begini ya. Contoh, bagaimana cara mengatasi air kotor agar layak minum? Padahal itu soal itu nanti ada fisikanya, ada biologinya, ada soal STEM itu, ya, atau soal kita. Lagi, bagaimana? Jadi ibu guru bikin masalahnya di sini supaya fokus. Ya, yang tadi kan masih membuat indikator mana nih yang akan dijadikan soal STEM itu yang mana? Satu-satu dari KKD dari itu. Jadi namanya kan soal STEM itu soal model bisa itu namanya soal pengawasan itu hanya 20%. Bagaimana cara mengatasi air kotor agar layak minum? Proyeknya adalah penjernihan air secara satu, fisikanya bagaimana? Material fisik berlapis dalam botol yang dilubang ini dan dibalik. Nah, itu fisika. Ya. Apa yang muncul dari fisika? Tekanan, difusi, tekanan ya, fisikanya, difusi, kimia atau biologi, difusi, kimia. Kemudian ini yang untuk materinya dan biologi, kimianya adalah difusi dan polin ya, fisikanya tekanan, biologinya adalah jaringan dan sel. Jadi apakah soal yang ini akan dikaji oleh 3 mapel yang tadi dulu ini lihat ya, ini lihat bagaimana cara mengatasi air kotor ternyata melibatkan 3 mapel ya, 3 mapel fisika, kimia dan biologi. Ini sudah kelas berat nih membuat soalnya, artinya terintegrasi bahasa. Wah, itu tematik boleh apa istilah-istilah Pak supaya tidak berbasiskan temanya ini yaitu bagaimana mengatasi air kotor agar layak minum. Ini proyeknya yang akan dilibatkan mapel apa? Ada 3 mapel, IPA atau sains. Ini kan sains. Kemudian materinya yang akan muncul tadinya ya, materi dalam tadinya pertama tekanan, kemudian difusi, koloid, jaringan dan sel. Kemudian ada juga muncul sosiologinya ya, sosiologinya, ekonominya. Jadi sangat benar tadi teman-teman mengatakan, Pak, kalau gitu itu model tematik Pak. Iya. Coba lihat. Padahal soalnya tentang ini. Ada nggak fisika muncul di sini sendirian? Nggak ada. Dia terintegrasi. Ya. Kemudian indikator yang dikembangkan oleh guru kita ini kan belum biasa ya. Maka dituntun maksud saya. Ini bukan kisi-kisi. Cuman orang mengembangkan soal waktu itu seperti apa ini caranya. Oleh para ahli dituntun dulu masalahnya, proyeknya apa yang akan muncul di situ, mapel apa yang terlibat maksudnya, kemudian materinya di fisika apa, di kimia apa, kemudian ada nggak mapel lain yang terlibat, ternyata sosiologi juga masuk dan ekonomi juga masuk. Kemudian indikator
mengajukan alternatif pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini ada di indikator kata kerja C berapa? Pemecahan masalah C berapa? Jadi jangan ambil kata kerja operasional di sini C3 atau C2. Itu maksud saya. Jadi harus C. Berarti ini alternatif pemecahan masalah. Itu ada di C. Analisis. Jadi anak mampu menganalisis. Ya. Berikutnya merancang alat. Nah, merancang ini ada di C berapa? Merancang. Jadi dia apa? Merancang C berapa? Sedikit lagi dia akan mencipta tuh kalau sudah merancang. C6 dulu. Jadi C6 itu sudah kelihatan keterampilan yang akan baik keterampilan abstrak maupun secara konkret ya. Ini adalah perancang nih. Kalau murid sudah merancang alat, waduh, tahapannya sudah lagi C1 C2. Dia sudah mulai ada. Lanjut. Nah, contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya. Sebagian 13,70% masyarakat Jawa Barat memberi air mineral sebagai air bersih untuk kebutuhan minum dan masak sehari-hari. Itu soalnya awal. Ada kata literasi dulu. Padahal judulnya adalah penjernihan air kan. Halo. Nah, nanti soal bapak itu jangan langsung kena. Ada kata-kata dulu tentang apa. Jadi usah banyak dua nama saja berbasis mapalnya. Ya. Kemudian hal tersebut disebabkan karena air letan PDA yang dinilai kurang menunjang kesehatan bila dikonsumsi. Air sungai mata air dan sebagian air sumur telah berpolusi. Rata-rata penduduk Jawa Barat menghabiskan 3 galon. Jadi itu suruh membaca dulu. Mengembangkan ikan hasil. Mengembangkan ikan hasil. Apa? Ini ya. Lalu ketika rata-rata penduduk Jawa Barat menghabiskan 3 galon air. 9 liter. Ini angka-angka ini adalah matematika itu ya. Ya, ada matematikanya, ada numerasinya. Jadi soal walaupun ini soal tentang MIPA sains ya. Judulnya apa? Proyek penjernihan air. Itu tadi. Mana ada fisika muncul di sini? Belum kan? Jadi ini adalah yang disebut dalam kehidupan yang nyata tentang air galon yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu ciri-ciri. Lalu kita lanjutkan. Rata-rata penduduk Jawa Barat menghabiskan 3 galon air 9 liter kali 3 per minggu dengan konsumsi rata-rata 1 liter per orang per hari. Nah, sumber tulisannya sebutkan katanya. Jadi kalau begitu sumber itu buang keluar dari buku teh, benar? Bisa dari apa yang berita dari ada memasukkan menulis apa? Boleh nggak Pak Brosi? Boleh. Apalagi majalah boleh. Apalagi Brosi kok udah jelas ya. Kita Brosi masalah yang tidak harus dibuka. Jadi jangan langsung fokus pada yang itu tadi kayak kuadrat sama dengan kayak seperti ini. Maaf ya, ini kan contoh nih. Contoh. Makanya nanti sosiologi tentang si perilaku sikap yang menyimpang kan banyak tuh. Banci kaleng tapi ceritakan. Banyak tuh sudah tulisan banci kaleng di lampu merah tuh ya. Nah, nanti pertanyaannya mengacu kepada KD indikator yang dicapai. Ya, indikator yang dicapai apa ya? Kawan, jangan C3, C4, C5, C6. Ya, apa deretan kata kerjanya? Saya bentar lagi saya mau share sama dulu. Ya, ada bayangan sekarang. Jadi nanti C yang akan dikembangkan di pertanyaan itu mengambil indikator yang tadi. Apa indikatornya? Nah, pemeriksaan masalah. C berapa itu? Jangan di sini jangan menyebutkan awas. Iya. Pilih kata kerja Pak. Caranya gimana Pak? Kan kita sudah taksonomi belum sudah punya KKO. Halo? Kita ngambil jangan menyebutkan jelas. Jadi mengajukan alternatif untuk penjelasan enggak memecahkan masalah. C berapa ini? Apa? Saya ketahuan ini bahwa soal ini kotak atau bukan dari indikator yang dikembangkan. Ini menjelaskan itu dulu karena jelaskan tadi sudah sering dipakai. Kita gunakan C. Di mana itu KKO? Singkatan apa KKO? Kata kerja operasional bukan singkatan kalaf otom bukan. Ya ini
merancang ya, teman-teman. Ini C6 ini merancang. Oh, jadi soalnya begitu tinggi ya. Ayo, tanya dulu. Kemarin sudah di, ternyata salah juga membuat soal. Ayo, Pak, ada lagi yang bertanya? Kita menggunakan C berapa? 4, 5, 6. Pilih. Boleh pakai C4 dalam ukuran. C6, alhamdulillah tambah banyak. Jadi ibaratnya orang naik tangga itu, saya tadi kan C1 masih rendah, pengetahuannya masih dasar, orang meninggal, 3, 4. Jadi nanti gini, dalam takson dulu. Itu masih biasa. Lompat lagi, kayak rada berat, naik C2. C2 itu C1, C2, level berapa? Level 1. Yang kedua itu level 3. Oke, sekarang mau ke ini level 1. Saya sebutkan low ini C1, C2. Naik lagi, mau aplikasi penerangkan C3. Tidak dibuat oleh kita sekarang, kan sudah. Ya, halo. Yang akan dibagi dilihat ini. Naik lagi C4. Menganalisis apa saja KKO-nya. Belum apa kan? Sebentar lagi saya kirim kalau kita sudah begitu. Ayo, naik lagi. Belum menantang ini, tapi sudah menganalisis ini. Sudah berpikir tingkat tinggi. Di mana Bapak kita kembang? Ini. Ada indikator soal. Halo. Ya. Naik lagi, sedikit lagi. Evaluasi. Berat itu mulai. Sudah mulai berat. Dan terakhir, jangan sampai dia membuat. Bisa. SMA Al-Fajar bisa. Sampai dia membuat. Halo. Oke. Saya mau usia dia. Siapa guru? Jawabannya guru SMA Al-Fajar. Siapa guru SMA Al-Fajar? Jawabannya guru yang inspiratif. Siapa guru yang inspiratif? Aku, kamu, kita semua. Oke. Yes. Ayo coba. Ulangi ya. Siapa si guru idola? Jawabannya Guru SMA saja. siapa guru SMA Al-Fajar? Bisa ada lokasinya ya. Siapa guru SMA Al-Fajar? Guru yang Inspiratif. Siapa guru yang inspiratif? aku, kamu, dan kita semua. Yes. Oke, siap. Siapa guru idola? Guru Aduh, belum bersama nih. Siapa guru idola? Tangannya sambil begini. Apa? Bapak, lokasinya terlalu panjang. Siapa siswa? Guru SMA Al-Fajar. Siapa guru SMA Al-Fajar? Siapa guru yang inspiratif? Aku, kamu, dan kita semua. Yes. Ulangi, mau direkam video biar viral. Mau direkam video biar viral ya. Siap? Siapa guru idola? Siapa guru SMA Al-Fajar? Siapa guru yang inspiratif? Nah, nanti kalau Bapak Ibu pagi hari dengan anak-anak kalau kita masa pandemi ini udah ini, siapa siswa SMA Al-Fajar? Siswa yang inspiratif. Siapa siswa yang inspiratif? Aku guru. Aku, kamu. Kok buktikan ada sini. Kata-kata yang diulang pada penelitian ahli itu akan mengenal. Siswa yang inspiratif, bukan hanya siswa yang inovatif, lebih tinggi derajatnya inspirasi siswa. Jadi kita juga menjadi guru jangan hanya kreatif dan inovatif kayak Mas Hakim, lebih dari itu inspiratif. Tingkatannya lebih tinggi tuh. Jadi kalau inspiratif, guru hebat yes, guru keren yes, tapi guru yang inspiratif tidak tertandingan. Makanya guru yang inspiratif tidak tertandingan oleh media apapun kecuali ada. Jadi sebagai guru bukan hanya menyampaikan pelajaran, tapi memberi inspirasi itu. Kalau tidak ada di sekolah, muridnya rindu bisa kan? Nanti lanjut. Nah, kita kembali. Pas ini justru hari ini produk kita adalah membuat
membuat apa soal AKM atau soal berbasis ya sudah dapat. Dari pelajaran kita hari ini adalah membuat soal AKM boleh atau soal model kisah ya Mas ya. Itu sama sebenarnya, rootnya sama. Untuk mata pelajaran masing-masing minimal 2. Satu ini tapi boleh KD yang berbeda. Jadi KD-nya 1, 3.1, 2, 3.2. KD-nya 3.1 terserah Bapak Ibu masing-masing. Pak, boleh nggak saya KD-nya 3.4 dengan 4? Boleh gabungan dengan beberapa KD apa? Untuk sementara izin teman-teman izin saat ini satu novel boleh 1 KD tapi 2 soal ya 1 KD tapi 2 soalnya 2. Tapi peraturan maksudnya aturan itu dalam satu apa namanya tadi stimulus. Iya bisa tapi 2 pertanyaan ya. Jadi mungkin soalnya 1 tapi pertanyaannya ada 2 atau mau soalnya 1 pertanyaannya 1 juga boleh tapi 2 juga kan. Tapi Pak boleh nggak Pak soalnya itu saja tapi saya mau menggunakan 2 pertanyaan itu tapi jangan Pak mau C4 enggak. Jangan yang C1 C2 C3 nggak mau kelihatan dari indikatornya nanti oleh Bapak ini tidak belum mau ini. Halo tadi belum ada lagi ya. Tadi kalau misalnya kita membuat soal itu C4 C5 C6 pada saat ada anak yang misalnya membuat soal itu tipenya C5 anak itu mampu lalu kita meningkatkan pengayaan itu kita tingkatkan lagi menjadi C6 atau bagaimana dan sedangkan anak-anak yang remedial apakah kita menurunkan yang lagi menjadi C4 atau gimana Pak? Karena ada yang remedial Pertanyaannya mirip dengan yang tanya. Jadi kita akan mengembangkan soal ini terbiasa karena belum biasa. Jadi kalau ada soalnya enggak kejawab boleh pengen kembali lagi jangan. Tetap kita menyatakan itu pengen mengembangkan soal C4 lah minimalnya. Lalu anak kita ada yang menjawab jangan dulu dikembangkan dulu pelan-pelan karena yang di bawahnya belum siap. Nanti berhenti juga sampai C4. Tapi untuk pengayaan untuk anak-anak kita yang maaf saya ngarang dari 10 orang hanya dapat 5 orang yang bisa mencapai C4. Ini kan 5 orang nanti di remedial selesaikan dulu ini lalu ini naik. Jadi jangan dulu mengembangkan. Kalau untuk yang sudah bisa, untuk yang sudah mampu sampai melewati C4 itu lanjutkan untuk memiliki C5 yang tadi pertanyaan. Jadi jangan diturunkan lagi. Jadi kita nggak bisa nantinya. Paham ya? Untuk latihan kali ini paham ya? Teman-teman ini kan targetnya C4 lalu dia membuat soal yang C4 lalu diujikan ke anak walaupun 1 nomor nih karena setelah diujikan dari 10 anak yang bisa 5 mencapai C4 tapi jangan aman ya tapi bagaimana mendongkrak C yang 5 orang ini menjadi supaya bisa C4 itu maksudnya nanti sudah sama-sama baru lanjut ke C5 jadi jangan dulu bagaimana lalu bagaimana Pak bisa melakukan Bapak cerita hari ini dan cerita nanti masa depan setelah kehidupannya normal. Maaf nih, ngobrol saya ini kan masa pandemi Pak, yang belum sekali. Jadi nanti setelah pandemi beres, lalu dia akan merancang pembelajaran seperti ini. Kalau sekarang mungkin masih terbatas ya, jadi mungkin menahan diri juga kita nggak boleh tatap muka dulu sebelum hari kita ngobrol. Karena kemarin juga zona hijau tiba-tiba jadi zona merah lagi. Maaf ya, jadi belum sekarang ini. Tapi kita butuh untuk asesmen kompetensi ini untuk semester ini minimal ada berapa soal itu maksudnya bisa soal masuk dalam PAT atau akhir PAS itu maksudnya Bapak atau yayasan itu maksudnya paham ya? Jadi jangan lanjut ke T5 dulu yang ini dongkrak dulu kita biasa dengan soal C ya oke sepakat ada lagi masih ada yang belum kepikiran atau gimana belum tahan gitu ya. Kalau misalnya dalam satu soal kita boleh mengacaknya misalnya nomor 1 nomor 2 itu pilihan ganda nomor 3 dan 4 misalnya isian singkat kita mengkolaborasi semua itu di soal-soal bisa diperbolehkan jadi satu konteks soal tapi ada yang PG-nya ada yang kuliah cintanya ada yang tadinya boleh udah pokoknya kalau 2 tahun nanti udah kan satu tapi Nah, itu yang dimaksud dengan stimulus. Nanti Bapak Ibu
ada teks biografi, mungkin di bahasa Indonesia juga ada teks biografi. Mungkin nanti bisa dicari teks biografi siapa, misalkan Alexander Graham Bell. Itu stimulusnya berupa teks kan. Nah setelah itu baru ditentukan KKO-nya apa yang mau kita cari tuh dari teksnya si Alexander Graham Bell itu tadi, seperti itu mungkin. Ya. Nah, pertama tentukan dulu KD-nya apa yang mau diambil, kemudian lihat KKO-nya C4 sampai C6. Setelah itu kita cari stimulusnya, mau teks, grafik, diagram, tabel ataupun dialog. Ya, benar. Simpulannya. Ya, segera dibuat grup, saya mau kirim takson dulu. Yang taksonnya sudah saya kirim Pak. Oh, iya. Grup sekolah. Mana laptopnya? Nah, orang bikin soal kan Ngomong di depan tuh. Nah, ini tidak bikin soal. bicara. Padahal banyak beda. Iya, main game. Bodoh. Itu charger. Udah. Respon dari ini. Masa kaget. Kacamatanya baru. KD-nya sudah punya ya. Bikin jangan browsing. Nah,